Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi aku Salsa. Kali ini aku akan membahas pelajaran sejarah Indonesia yang materinya tentang Kabinet Juanda pada masa demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal itu kan setiap beberapa tahun itu selalu ganti kabinet banyak banget kan. Jadi kita akan bahas tentang kabinet yang terakhir, yaitu Kabinet Juanda. Sebelum masuk ke program kerja, ke materi yang harus kita perdalam, kita pasti harus tahu dulu nih, apa sih tuh Kabinet Juanda, kayak gimana sih Kabinet Juanda gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja lanjut ke materinya. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda itu dikenal sebagai Zakon Kabinet atau Kabinet Zakon. Kenapa sih kok dikenal sebagai Kabinet Zakon? Kenapa sih nggak nama yang lain? Karena Zakon Kabinet itu adalah ahli kabinet. Kenapa ahli kabinet? Disebut juga sebagai ahli kabinet karena di dalam Kabinet Juanda itu tidak ada orang-orang politik. Jadi isinya adalah orang-orang ahli di dalam bidangnya atau orang-orang pakar di dalam bidangnya, ahli ekonomi dan lain sebagainya. Orang-orang yang ahli dalam bidangnya itu masuk ke dalam Kabinet Juanda. Jadi bener-bener pure itu asli. Orang-orang yang ahli dalam bidangnya itu masuk ke Kabinet Juanda, nggak ada orang politik gitu. Makanya disebut sebagai Zakon Kabinet atau Kabinet Zakon atau ahli kabinet. Nah, lalu kita juga perlu tahu nih secara umum apa sih Kabinet Juanda itu. Jadi Kabinet Juanda itu adalah kabinet yang berdiri karena kegagalan konstituante dalam menyusun UUD pengganti UUDS tahun 1950. Nah, Kabinet Juanda ini juga sering disebut dengan Kabinet Karya atau Zakon Kabinet yang tadi sudah aku jelasin di awal. Terus, sebelum kita masuk ke program kerja Kabinet Juanda, nih kita harus tahu dulu nih keberhasilan dan kegagalan apa saja sih yang ada di Kabinet Juanda. Kita akan masuk keberhasilannya dulu nih, baru nanti kita masuk ke kegagalannya. Keberhasilan Kabinet Juanda kalian pasti udah tahu nih, gak asing lagi pasti, aku percaya. Prestasinya itu tentang Deklarasi Juanda yang jadi ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Negara kita ini sangat diuntungkan dengan adanya Deklarasi Juanda karena sangat menguntungkan wilayah laut perairan Indonesia. Sekarang yang tadinya 9 mil menjadi 13 mil. Kemudian masih banyak lagi tentang batas-batas laut yang sekarang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada Deklarasi Juanda ini itu sangat menguntungkan Indonesia. Untuk kegagalannya apa sih Kak? Nah, untuk kegagalan dan masalah nih yang dihadapi oleh Kabinet Juanda pada masa demokrasi liberal adalah yang pertama, gagal menghadapi pergolakan. Yang kedua, menurunnya keadaan ekonomi, dan yang ketiga, terjadinya peristiwa Cikini. Kalian pasti bertanya-tanya sih tentang pergolakan pada saat demokrasi liberal ini. Nah, jadi pada masa Kabinet Juanda itu terjadi banyak sekali pergolakan-pergolakan di daerah yang menghambat hubungan pusat dan hubungan daerah. Nah, kemudian karena adanya pergolakan-pergolakan itu tadi, solusinya adalah akhirnya diadakannya Munas atau Musyawarah Nasional ya di gedung proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta pada tanggal 14 September tahun 1957. Kemudian setelah terjadinya Musyawarah Nasional tersebut, pembahasannya berkembang menjadi MUNAP atau Musyawarah Nasional Pembangunan, yang tentunya membahas tentang pembangunan-pembangunan yang ada di program kerja kabinet. Nah, langsung aja kita bahas apa sih program kerja kabinet. Program kerja Kabinet Juanda itu ada 5, sehingga Kabinet Juanda ini program kerjanya dikenal dengan Pancakarya karena Panca itu adalah 5. Isi program kerja Kabinet Juanda itu ada 5. Yang pertama adalah membentuk Dewan Nasional. Kemudian yang kedua adalah normalisasi situasi negara. Ya, karena pada masa liberal itu muncul banyak sekali pemberontakan di berbagai daerah, pergolakan di berbagai daerah itu banyak sekali ya. Sehingga tujuannya untuk menormalisasi keadaan negara. Kemudian yang ketiga ada perjuangan merebut Irian Barat. Yang keempat ada mempercepat atau mempergiat proses pembangunan. Nah, ini dia nih. Kenapa sih kok mempercepat proses pembangunan gitu kan? Ya karena pada masa demokrasi liberal ini itu banyak sekali pergantian kabinet setiap 9 tahun. Itu ada 7 kabinet ya.
Saking seringnya pergantian kabinet sehingga hanya ada program kerja, jadi pembangunannya terhambat, ada yang belum terlaksanakan. Jadi pada kabinet yang terakhir ini, di kabinet Juanda ini ingin mempercepat pelaksanaan pembangunan karena bukan hanya omongan doang nih, pengennya tuh ada program kerja dan segera dilaksanakan. Makanya tujuannya mempercepat pembangunan agar pembangunannya segera dilaksanakan, bukan hanya program kerjanya saja begitu. Sehingga sampai diadakannya MUNAP atau Musyawarah Nasional Pembangunan yang tadi sudah aku jelaskan, terjadi pada bulan November tahun 1957. Kemudian masih pada bulan November, tapi ini tanggal 30 sama tahun 1957, itu ada terjadinya percobaan pembunuhan kepada Presiden I.R. Soekarno. Kemudian karena adanya percobaan pembunuhan tersebut, akhirnya keadaan negara itu semakin memburuk. Karena keadaan negara semakin memburuk itu akibatnya adalah adanya pemberontakan PRRI Permesta. Pada peringatan Hari Angkatan Perang pada 5 Oktober 1961, Jenderal Abdul Haris Nasution mengemukakan korban yang tewas akibat peristiwa PRRI mencapai 10.159. Ya, untuk mengenai PRRI Permesta itu juga menjadi salah satu tentang jatuhnya kabinet Juanda nanti. Kabinet Juanda ya itu menjadi kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu Zakon, kenapa kok kabinet Juanda disebut sebagai Zakon kabinet, kemudian sudah membahas tentang program kerja yang disebut dengan Pancakarya, kemudian kita sudah membahas tentang ZEE tadi, kemudian tentang PRRI Permesta, dan itulah pembahasan kita tentang kabinet Juanda. Kemudian dengan akhirnya kabinet Juanda dibubarkan dan selesai karena dikeluarkannya dekret presiden tersebut, sehingga merubah semua tatanan negara dan demokrasi liberal berubah menjadi demokrasi terpimpin. Yang awalnya kabinet Juanda dibangun pada 9 April 1957 hingga sampai selesai pada 10 Juli 1959 karena dikeluarkannya dekret presiden, maka dengan itu dinyatakan bahwa kabinet Juanda diberhentikan atau bubar. Kemudian demokrasi liberal juga selesai. Kemudian diganti oleh demokrasi terpimpin. Jadi sekian pembahasan kita kali ini tentang kabinet Juanda. Semoga semua penyampaian saya kali ini sangat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.